Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan untuk tetap lanjutkan ubudiyah hambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat bagi kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak dan istri kita semua, melainkan hati yang sejahtera, hati yang senantiasa terpaut kepada Allah, hati yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-13 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan untuk tetap melanjutkan puasa kita, khususnya pada puasa yang ke-13 1446 Hijriah dari bulan Ramadan. Jika kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, banyak kali kejadian, peristiwa maupun sejarah yang telah terjadi pada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Maka oleh karena itu, adapun tema kita pada tausiah yang singkat ini mengenai hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia Islam, khususnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu peristiwa yang akan kita bahas adalah mengenai Perang Badar. Perang Badar itu sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun yang kedua Hijriah. Pada saat itu muslimin melakukan perang tengah bulan Ramadan. Dapat kita bayangkan, di tengah puasa kaum muslimin melaksanakan perang. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan pada saat itu kaum muslimin berjumlah 300 orang. Dalam tafsir lain ada yang 310, 313 maupun 311. Tapi umumnya berjumlah 300-an kaum muslimin. Sedangkan kaum kafir Quraisy pada saat itu jumlah 1000 orang. Dan kita bayangkan 1:3 lawan kaum kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatannya, dengan segala bentuk karunia kepada kaum muslimin, Allah memenangkan kaum muslimin pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Imran ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa laqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kamu pada waktu perang Badar, wa antum adillah, padahal saat itu kamu sangat lemah, dengan
300 banding 1000, fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, ada dua hikmah yang dapat kita ambil dari perang Badar tersebut. Yang pertama, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dari cerita tersebut, dari sejarah tersebut, 300 orang melawan 1000 orang. Dalam logika kita itu pasti mustahil. Bagaimana bisa dengan jumlah yang sangat banyak tersebut melawan jumlah yang sangat sedikit? Maka jumlah yang sedikit itu pasti tidak akan menang. Tetapi dengan kekuasaan Allah, Allah memenangkan kaum muslimin. Dari kejadian tersebut dapat kita ambil bahwa bertakwa, takut dan yakin kepada Allah bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam cerita tersebut juga Allah menurunkan para malaikat untuk melawan para kaum kafir Quraisy. Dapat kita ambil dalam kehidupan kita sendiri, seberapa banyak pun orang yang jahat, orang yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita semua, tapi kalau sudah Allah yang menolong, pasti tidak akan ada satu pun, bahkan ribuan orang pun yang dapat menyakiti kita. Dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadi penolong bagi kita, baik dalam kesulitan dan juga menolong kita dari segala mara bahaya. Dan yang kedua, ada kata la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perang Badar tersebut sebagai bentuk kepada manusia, kepada kaum muslimin waktu itu, supaya mereka bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, Allah akan senantiasa menambah nikmat yang berikan. Tapi kalau kalian kalau tidak bersyukur akan Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dari kejadian tersebut, seyogianya, semestinya lah kaum muslimin itu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan peperangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin nikmat yang begitu besar. Kalau dalam logika tidak akan pernah, tidak bisa, dan itu akan mungkin 1000 orang dikalahkan hanya 300 orang. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah berikan nikmat yang sangat besar kepada kaum muslimin itu untuk nanti bersyukur kepadanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari perang Badar yang telah saya jelaskan tadi ialah bertakwa dan bersyukur. Kata takwa dan bersyukur ini senantiasa harus melekat ke dalam diri kita semua, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menjunjung perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur akan segala nikmatnya. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah yang singkat ini memberikan manfaat dan menambahkan rasa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.